Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima dengan akhiran NIM 042. Jadi di sini saya akan tutorial tentang praktikum statistika 2 pada modul 2 yaitu pengujian hipotensis menggunakan software RStudio. Nah, di sini terdapat soal yang dimana jelaskan apa yang dimaksud dengan uji potensi secara sederhana. Jadi untuk jawabannya yaitu uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan dalam statistika untuk menentukan apakah suatu dugaan sementara atau hipotesis mengenai populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel yang dikumpulkan. Untuk uji hipotesis juga merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data sampel, apakah suatu pernyataan atau hipotesis tentang populasi diterima atau ditolak. Secara sederhana, uji hipotesis membantu kita untuk menjawab pertanyaan. Apakah perbedaan yang kita lihat pada data sampel benar-benar terjadi di populasi atau hanya sebelum kebetulan semata? Contohnya, seorang manajer ingin tahu apakah mesin produksi masih menghasilkan rata-rata 1000 gram, itu data sampelnya tuh 1020 gram, apakah beda dengan 20 gram itu nyata atau sekadar variasi acak? Untuk soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Untuk jawabannya, terdapat 6 langkah. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis nul atau nol, itu H0, dan hipotesis alternatif yaitu H1. Yang dimana untuk H0 itu pernyataan yang dianggap benar menunjukkan tidak ada perbedaan atau perubahan. Misalnya tuh MU-nya tuh 1000. Terus untuk H1-nya itu pernyataan yang ingin dibuktikan. Kebalikannya dari H0, misalnya tuh MU tidak sama dengan 1000. Terus untuk yang kedua itu menentukan tarif signifikan atau dengan lambangnya A, itu menetapkan batas toleransi kesalahan. Umumnya itu 5% atau 0,05 jika didesimalkan atau 1% jika didesimalkan yaitu 0,01. Yang ketiga itu menentukan statistik uji, yaitu memilih rumus yang sesuai. Misalnya uji Z, jika standar deviasi populasi diketahui, maka uji T jika tidak. Terus yang keempat itu menentukan daerah kritis, yaitu mengambil sampel acak pertama dan menghitung statis sampel rata-rata sampel X atau standar deviasinya. Terus yang kelima itu menghitungkan nilai uji, yaitu menghitung Z hitung atau T hitung berdasarkan data. Terus yang keenam itu menarik kesimpulan, yang dimana menyatakan kesimpulan dalam konteks masalah nyata. Terus terdapat soal yang ketiga, yaitu jelaskan perbedaan antara left-tailed test, right-tailed test, dan two-tailed test. Jawabannya itu perbedaan dari ketiga perbedaan tersebut, yaitu yang pertama adalah two-tailed test, yaitu uji dua arah atau sisi yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata berbeda, yaitu lebih besar atau lebih kecil dari nilai standar. Yang dimana di sini itu H1-nya itu eh, berbanding dengan mu, yaitu tidak sama dengan U alfa. Terus area penolakan dibagi di kedua ujung kurva. Terus yang kedua itu ada rectangle test, yaitu uji satu arah kanan. Itu digunakan untuk menguji apakah rata-rata lebih besar dari nilai standarnya. Area penolakannya itu berada di ujung kanan. Terus yang terakhir itu ada left tail test, yaitu uji satu arah kiri, yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata
lebih kecil dari nilai standar. Itu bisa dilihat ininya. Terus area penolakannya itu berada di ujung kiri. Untuk soal yang keempat yaitu berikan dua contoh pengaplikasian uji potensis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk contohnya, yaitu yang pertama ada uji apakah jalan kaki ke kampus itu lebih sehat daripada naik angkot. Jadi ketika ingin kita ke kampus, kita sering naik angkot ke kampusnya kan. Terus dan teman kita nih ngajak jalan kaki. Jadi kita berpikir jalan kaki itu mungkin bikin lebih sehat dan berat badan lebih stabil. Maka dari itu kita dapat diuji perantis apakah jalan kaki ke kampus itu lebih sehat daripada naik angkot. Jadi untuk bisa diketahui ya hal nolnya itu kita bisa cari tidak ada perbedaan berat badan atau kondisi kebugaran antar periode sering naik angkot dengan periode sering jalan kaki. Untuk hal satunya itu kondisi kebugaran atau kestabilan berat badan lebih baik pada periode seringnya jalan kaki. Terus untuk cara pengujiannya itu pilih dua periode, misalnya 3 minggu pakai angkot, terus 3 minggunya tuh jalan kaki. Setelah itu kita catat berat badan selama seminggu sekali untuk kondisi tubuh, misalnya itu mudah lelah atau tidak. Jadi untuk itu kita itu skala 1 sampai 5. Terus bandingkan rata-rata berat badan dan skor kebugaran dengan uji T berpasangan. Jika ada perbedaan signifikan, maka kita punya dasar logistik untuk memilih model transportasi. Terus yang kedua itu uji apakah membeli makanan di kantin kampus lebih murah daripada membeli di luar kampusnya. Terus jadi ketika kita sering bingung nih, lebih hemat beli makanan di kantin kampus atau beli makanan di luar. Terus maka kita dapat uji hipotesis apakah lebih hemat beli makan di kampus atau beli makan di luar. Jadi untuk hipotesisnya tuh Hanoi tuh tidak ada perbedaan rata-rata harga makanan antara kantin kampus dan tempat makan di luar. Terus salah satunya itu rata-rata harga makanan di kantin kampus itu lebih murah daripada di luar. Terus untuk cara pengujian secara sederhananya tuh dengan cara mengumpulkan data harga sebanyak 20 hingga 30 kali. Terus untuk masing-masing pada hari yang berbeda, misal pada makan yang serupa, misalnya tuh nasi goreng atau mie goreng di kantin kampus dan di warung terdekat di kampus. Terus atau di luar kampus. Bandingkan dengan harga rata-rata dengan yaitu kita gunakan uji T dan sampelnya. Terus jika hasilnya menunjukkan kantin jauh lebih murah, maka kita dapat memutuskan lebih sering makan di kantin untuk menghemat uang saku. Terus soal terakhir ini kita menggunakan software RStudio. Untuk soalnya itu sebuah perusahaan produsen gula pasir mendapatkan bahwa berat rata-rata isi bersih produknya itu adalah 1000 gram per kemasan. Untuk mengevaluasi kestabilan proses pengemasan, diambil 36 kemasan secara acak. Dari hasil penimbangan diperoleh rata-rata berat sampel itu 1020 gram. Diketahui bahwa standar deviasi populasi sebesar 60 gram dengan tingkat signifikasinya itu 5%. Ujilah apakah berat rata-rata kemasan gula pasir tersebut berbeda dari standar perusahaan. Terus kita itu menggunakan rumusnya itu perbedaannya tuh tight. Jadi untuk ini menyelesaikannya itu menggunakan software Studio dan saya juga sudah membuat untuk sintaksnya. Kita lanjut ke R Studio-nya. Nah, di sini saya sudah masukkan untuk sintaksnya untuk soal nomor 5 yaitu menentukan hipotesis. Terus ini ada H0-nya itu 1000 dengan produk gula pasir memiliki berat rata-rata 1000 gram dan untuk H1-nya itu dengan MU tidak sama dengan yaitu 1000, produk gula pasir tidak memiliki berat rata-rata 1000 gram. Terus untuk menginput data yang diketahui pada soal 5, yaitu dengan M-nya itu 1000, dan itu rata populasi, dan X-bar-nya itu 1020, itu rata-rata sampel, dan sigmanya itu 60 untuk yaitu standar deviasi populasi. Terus untuk N-nya itu 36, yaitu jumlah sampelnya.
Setelah itu kita nanti mencari nilai statistik uji Z, yang yaitu Z sama dengan X bar dikurangi M, terus leading sigma dibagi SQRT, tutup kurung N, terus kita nanti print, terus Z, dan itu tuh mencari nilai kritis, yaitu alpanya tuh 0,05, yang dimana tadi itu kan di soal itu 5% ya untuk signifikasinya. Jadi kita untuk diubah menjadi desimal, jadi 0,05. Terus untuk J half, alpanya itu kita menggunakan kinorm. Terus satu dikurangi alpha dibagi dua. Terus ini C, min Z half alpha. Terus dengan Z half alpanya. Kita raing. Terus kita run. Nah, yang dimana di soal di sini kita dapat itu untuk mencari nilai statik uji Z-nya itu di sini sini dua. Terus untuk mencari nilai kritisnya yaitu dengan min 1,95994 dan 1,95994. Jadi di sini ada positif, negatif dan positif. Maka dari software tersebut dapat disimpulkan untuk soal yang kelima. Jadi sebelum itu kita pembahasannya ya. Jadi uji yang digunakan adalah uji JET dengan dua sisi karena ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata berat kemasan berbeda dari standar. Rata-rata sampel sebesar 1020 gram menunjukkan bahwa berat cenderung lebih besar dari standarnya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena memberikan isi lebih dari yang seharusnya. Penyebabnya itu bisa berasal dari mesin pengemas, kalibrasi alat, atau variasi produk. Terus untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil dari software di atas, tadi, Hyper Studio, didapatkan hasil uji statik tidak berada di antara nilai kritis, yaitu min 1,95994, itu kurang dari 2 atau lebih kecil dari 2, terus lebih kecil dari positif 1,95994, yaitu tidak terpenuhi karena harusnya ini kan 2 lebih besar dari 1,95994. Dengan begitu, pada tingkat signifikasi 0,05 atau 5%, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya bahwa terdapat perbedaan rata-rata berat gula pasir dengan standar 1000 gram yang ditetapkan oleh perusahaan. Oke, mungkin itu saja eh, tutorial dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.